Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ananda solih solihah semua, ananda siswa-siswi SD ITC Tempur kelas 1. Hari ini jumpa lagi dengan Pak Darori ya, dengan pelajaran PAI. Nah, kebetulan hari ini kita akan belajar bab 14, yakni tentang keteladanan. Ya, pelajarannya adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bab 14 langsung tengok saja halaman 136 bab 14 ya, untuk pelajarannya PAI. Bisa Anda lihat langsung. Oke, selanjutnya langsung kita buka halaman selanjutnya, yakni halaman 136 ya. Nah, di situ Ananda bisa tengok ada seorang ustadz lagi menerangkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ustadz itu cerita tentang bagaimana sirah atau akhlak atau tata krama akhlaknya, adab dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di sini juga pelajaran kita ada cerita ya. Cerita juga menceritakan bahwasanya tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Hari ini kita baca langsung saja. Hari ini di sekolah Raihan akan ada peringatan Maulid. Nah, ini ya. Di sekolah Raihan akan ada peringatan Maulid. Nah, ini peringatan Maulid, peringatan hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, semua anak bersemangat ya menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rehan dan teman-temannya sudah ada di sekolah dari jam 8 pagi ya. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia. Nah, itu tahukah kalian tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika belum tahu, mari kita simak sejarah singkat tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu jadi ini ada kisah namanya Raihan, di sekolahnya lagi ada acara. Oke, peringatan Maulid. Langsung saja kita buka lagi halaman ke-37 Ananda semua ya. Nah, di sana halaman 37 ada ya A sub A ya. Sub A di situ ada. Nah, ini. Nah, judulnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datang Nabi Muhammad, bangsa Arab memiliki perilaku yang sangat buruk sekali. Ini ceritanya Nabi Muhammad itu bisa jadi nabi yang luar biasa, nabinya para nabi, artinya kekasihnya Allah ya, pemimpinnya para nabi. Dulu sebelum datang Nabi Muhammad ya, perilakunya orang Arab itu ya, bangsa Arab memiliki perilaku buruk. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ya, untuk memperbaiki perilaku bangsa Arab tersebut. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah, ini ada kebetulan ada gambar gajah yang mati ini ya. Nah, ini adalah Abraha ya. Dulu tuh Nabi itu lahir pada tahun gajah ya. Tahun gajah ini ya. Nah, pada waktu itu ya. Nah, penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah ya, pasukannya itu naik gajah yang dipimpin langsung oleh seorang raja namanya Abraha. Itu rajanya ini namanya. Nah, rajanya Abraha ini ya. Nah, ini rajanya Abraha. Nah, rajanya situ ya. Nah, itu namanya rajanya yang Pak Ustadz
coret warna merah tadi Abraha ini ya di bawahnya. Nah, ini Raja Abraha itu adalah raja yang menyerang kota Ka'bah, dan pada waktu itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita yang lain selanjutnya bisa dibaca. Ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal dunia ya, meninggal dunia ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah nggak punya ayah, masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal ini ya. Nah, beliau diasuh oleh ibunya dan dibantu oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi yang menyusui Nabi Muhammad itu Halimah ini ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya itu kan, disusui Halimah. Ini Halimah itu Sa'diyah nama lengkapnya dalam lagu itu. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari apa? Hari Senin. Nabi Muhammad itu lahirnya itu pada hari Senin. Nah, ini pada hari Senin di sini. Nah, hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal ya, yaitu tahun 571 Masehi ya. 571 Masehi, yaitu waktu itu kalau menurut sebagian guru-guru bapak ya, itu pada bulan April lahirnya Nabi Muhammad, itu bulan April ya. Nah, itu. Nah, dan kalau dihitung dari tahun Masehinya, tahunnya adalah tahun 500 ini ya, 570 Masehi ya. Itu Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, bangsa Arab ya. Sukunya itu Quraisy. Nabi Muhammad adalah anak soleh, ibunya bernama Aminah. Nah, ini, dan ayahnya bernama Abdullah. Nah, anak-anak harus tahu, jadi keluarga Nabi Muhammad, dikenalkan dengan Nabi Muhammad, itu hukumnya wajib ya. Mencintai Nabi Muhammad, mengenal keluarganya agar tumbuh rasa cinta dan kasih sayang dengan nabinya gitu ya. Maka dikenalkan dalam pelajaran ini. Oke, kita lanjut lagi untuk membaca kisahnya yang selanjutnya, yaitu halaman 138. Buka bukunya ya, ganti nomor. Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ya ketika beliau masih kecil ini ya, ketika beliau masih kecil. Nah, setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Jadi beliau ini anak tunggal ya, nggak ada kakaknya. Sudah itu ketika ibunya sudah meninggal, masih punya anak satu, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibunya meninggal. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya ini ya. Ini kakeknya ini di sini. Nah, setelah itu ketika masih kecil beliau sudah menunjukkan perilaku mulia sekali. Nah, di sini yaitu seperti jujur, pemaaf, sopan santun ya, penurut ya. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Ini Abu Thalib. Nah, ini Abu Thalib namanya pamannya ketika setelah kakeknya meninggal diasuh Abu Thalib. Itulah penderitaannya Nabi Muhammad, sudah kehilangan ayah, kehilangan ibu, kemudian diasuh kakeknya juga meninggal. Setelah meninggal diasuh pamannya ya. Nah, ini menunjukkan anak-anak semua bahwasanya walaupun Nabi itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, yang mendidik langsung itu Allah ya. Sehingga ini menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu memang benar-benar Nabi, hebat sekali karena gurunya langsung Allah. Karena apa? Kecilnya saja sudah ditinggal ayahnya, ibunya, nggak ada yang bisa mengajari. Kalau Ananda kan masih bisa diajari A B C D E F G H I J K L M N, masih gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak
dari kecil sudah ditinggal ayah dan ibunya, begitu juga kakeknya, lalu ikut pamannya Abu Thalib. Selama tinggal bersama pamannya ya, Nabi Muhammad beliau rajin membantu pamannya ya, belajar cara berternak, berdagang, mengembala ya di kambing milik pamannya. Beliau juga dipercaya ini sebagai mengembala kambing penduduk Mekah juga. Ketika beliau berumur 12 tahun, beliau membantu pamannya berdagang hingga keluar Mekah, yaitu ke Syam. Syam itu Syria. Beliau giat, tekun dan ulet bekerja, rajin belajar dan berdagang dengan jujur. Jadi Nabi Muhammad juga bekerja. Kerjaannya apa Ustadz? Kerjanya Nabi Muhammad itu profesinya sebagai pengembala kambing juga ya, maksudnya miliknya. Jadi Nabi Muhammad juga bekerja, walaupun seorang nabi juga beliau juga berdagang dengan jujur juga. Selain kerjanya itu juga dengan baik, dengan jujur. Ketika menjual barang dagangan milik Siti Khadijah, beliau selalu berperilaku jujur. Beliau selalu adil dalam dan amanah sehingga memperoleh untung besar Siti Khadijah ya. Nah, itu kisahnya ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan hidupnya ditinggal oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya meninggal, diasuh lagi oleh pamannya, kemudian mulai masih kecil sudah giat rajin bekerja, yaitu mengembala kambing, kemudian bekerja berdagang ketika sudah dewasa bertemu Khadijah istrinya nanti ya. Selanjutnya coba ditengok lagi nomor selanjutnya yang sini. Setelah dewasa Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Beliau pada usia 40 tahun, Khadijahnya umur 40 tahun ya. Ini umur 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul ya. Nabi berumur berumur 25 ya. Sedangkan Khadijah itu umurnya 40 tahun ya. Nabi itu menikahi janda. Tapi walaupun seperti itu, Nabi juga diberikan oleh Allah dalam media dakwahnya, dibantu juga oleh Khadijah ya. Itu ini enggak boleh kita menghina, membayangkan Nabi itu bagaimana enggak boleh. Nabi itu makhluk yang paling mulia, yang sangat dicinta oleh Allah, yang sangat santun, baik akhlaknya dan luar biasa. Nabi Muhammad itu benar-benar akhlaknya sangat mulia ya. Walaupun tak punya ayah, tak punya ibu, tapi semuanya yang diajarin adalah Allah. Kemudian kita langsung tengok saja yang B. B itu menceritakan keteladanan Nabi Muhammad. Ada namanya ini Arif ya, telah hafal kisah Nabi Muhammad SAW sejak kecil hingga dewasa. Nabi selalu berperilaku mulia itu ya. Itu diceritanya Arif ini sejak kecil hingga dewasa Nabi itu selalu berperilaku mulia. Nabi Muhammad SAW adalah anak yang sopan ya. Beliau juga anak yang penurut, nasihat ibu, kakek serta pamannya selalu dengarkan, dipatuhi. Beliau sabar dan giat belajar, serta tekun dalam beribadah, penyayang, sopan santun ketika bergaul, terampil dalam bekerja, jujur dalam berkata dan perilaku. Umat Islam dapat mengambil teladan dari sikap Nabi Muhammad SAW yang mulianya, perilaku mulianya yang selalu sesuai dengan ajaran Al-Quran yang mulia. Nabi Muhammad adalah teladan yang baik bagi seluruh umat manusia, seperti matahari yang menerangi seluruh alam beserta isinya. Jadi Nabi Muhammad itu bagaikan matahari yang menerangi seluruh isinya, begitu sangat memberikan pencerahan bagi umatnya. Ya kan? Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, itu dalam sholawatannya. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir menyempurnakan dan memperbaiki akhlak umat manusia.
supaya menjadi mulia ini ya. Nah itu yang halaman 139, intinya itu Nabi Muhammad itu hingga kecil sampai dewasa berakhlak mulia seperti matahari yang bersinar menerangi umat manusia. Artinya selalu memberikan penerangan dan pencerahan terhadap umat, menenteramkan, membuatkan nyaman gitu ya. Nah perilakunya itu sesuai dengan ajaran Al-Quran ini ya, yang mulia. Oke, kita lanjut ke halaman 140 yaitu C, pemaaf ya. Nabi Muhammad itu juga pemaaf ya. Pemaaf. Nabi Muhammad merupakan manusia yang mempunyai sikap yang terpuji ya ini ya, yang patut kita contoh ketika berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad menerima banyak hinaan, siksaan juga dari orang kafir ini ya. Nabi Muhammad SAW pernah dilempari dengan batu ya, hingga terluka dan berdarah ya di situ. Nah, jadi Nabi Muhammad dalam berjuangnya itu luar biasa, sangat luar biasa kali. Nabi Muhammad tidak pernah merasa dendam dan membalas tidak merasa dendam dan membalas. Nabi Muhammad SAW tetap memaafkan mereka yang melempari batu tadi dari kaumnya ya. Nah, Nabi Muhammad SAW mendoakan agar orang-orang itu menjadi sadar, orang-orang kafir yang semula musuh Nabi akhirnya menjadi sahabat Nabi. Kita harus berperilaku pemaaf, memaafkan kesalahan saudara atau teman, berjabat tangan dan berdamai setulus hati. Itu tadi anak-anak ya. Jadi Nabi Muhammad gak pernah pendendam walaupun pernah dilempari batu. Nabi juga gak mudah marah ketika dapat hinaan atau disiksa orang kafir. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang sangat mulia yang harus kita cintai sebagai pembawa ajaran Islam, pembawa Al-Quran, menyampaikan kita makna-makna Al-Quran, mengajari kita sholat, mengajari kita puasa, mengajari kita haji, mengajari kita syahadat. Itu Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anak coba tengok ini adalah kayak praktek, bukan praktek, adalah gambaran ilustrasi bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan dakwahnya. Oke, selanjutnya anak-anak pelajaran PAI sudah selesai. Kita tengok lagi di sini ya, sikap jujur ya. Nah ini sikap jujur, Nabi Muhammad itu sangat jujur sekali. Intinya ketika berdagang beliau juga jujur sekali, berlaku tidak pernah menipu, berbohong, berlaku sejujurnya. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Gelarnya itu adalah apa? Al-Amin. Ini loh gelarnya Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, Al-Amin itu ya. Orang yang jujur, tidak berkata bohong, tidak menipu, berkhianat. Tirulah perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu jadi Nabi Muhammad itu ketika berdagang itu sangat jujur. Dagangnya itu ke negara mana? Ke negara Syam ini dagangnya ya. Negara Syam ini, negara Syam ya. Itu dagangnya Nabi Muhammad dengan pamannya ya. Nah itu ya anak-anak ya. Jadi mulai dari kecil sering-seringlah berkata jujur, jangan bohong. Oke anak-anak, selanjutnya kita tengok ini ada tugas ya yang silahkan Ananda kerjakan sendiri. Ini pilihan ganda dan istilah titik-titik ini. Cuma ini nggak usah dikirimkan, sebagai latihan saja kegiatan di rumah. Untuk pilihan ganda jawablah yang paling tepat ABC ini ya, diisi dan nanti boleh nanti dikirimkan juga nggak apa-apa. Yang penting ini sebagai kegiatan di rumah, silahkan diisi untuk agenda mempersiapkan ujian semester ya. Nah ini diisi ya. Oke, nah ini halaman 143 dan 144 ini silahkan dikerjakan untuk sebagai agenda materi. Oke anak-anak, sekian dari Bapak, dari intinya pelajaran kita hari ini menirukan
perilaku dan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita bersama. Nabi yang baik, jujur, sangat penyayang, pemaaf, kemudian tidak gampang dendam, kemudian tidak menyakiti balik ketika disakiti. Oke Ananda semua, terima kasih untuk hari ini, pelajaran telah selesai. Bapak sampaikan terima kasih, ihdinas siratal mustaqim, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.